Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan mengenai sistem ekskresi yang beranggotakan saya Wulan Rahma Prastiwi dan Osi Nadia Kesti. Baiklah, untuk paparan pertama akan dijelaskan oleh saudari Osi. Kepada Osi, dipersilahkan. Baik, terima kasih Wulan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi sistem ekskresi. Ekskresi merupakan proses pembebasan sisa-sisa metabolisme dari tubuh, kelebihan air, gas, garam-garam, dan material organik, termasuk sisa metabolisme. Diekspresikan keluar, tetapi substansi penting tetap disimpan di dalam tubuh. Alat-alat tubuh yang berfungsi dalam hal ekskresi secara bersama-sama disebut sistem ekskresi. Sistem ekskresi adalah proses pengeluaran zat sisa hasil metabolisme yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh. Next. Sistem ekskresi dibagi dua, yaitu pada vertebrata dan invertebrata. Bagian pertama yaitu sistem ekskresi invertebrata. Next. Sistem ekskresi pada invertebrata berbeda dengan sistem ekskresi pada vertebrata. Invertebrata belum memiliki ginjal yang berstruktur sempurna. Pada umumnya, invertebrata memiliki sistem ekskresi yang berbeda dengan sistem invertebrata lainnya. Contohnya yaitu sistem ekskresi hewan sel satu atau protozoa. Sistem ekskresi protozoa adalah berupa vakuola, berdenyut atau vakuola kontraktil. Vakuola kontraktil ini berfungsi mengeluarkan ampas metabolisme dan mengatur tekanan osmoregulator. Protozoa mengeluarkan sisa-sisa metabolismenya dengan cara difusi. Selanjutnya yaitu sistem ekskresi pada porifera. Porifera tidak memiliki sistem ekskresi. Sistem ekskresi pada porifera dikeluarkan melalui proses difusi sel-sel penyusun dinding spons. Kemudian akan dikeluarkan bersama-sama melalui osculum atau lubang besar pada bagian atas permukaan tubuh porifera ke dalam perairan. Selanjutnya yaitu sistem ekskresi pada Coelenterata. Coelenterata adalah hewan yang tidak memiliki sistem ekskresi, sehingga mengeluarkan zat sisa metabolismenya secara difusi melalui sel-sel epitel pada rongga gastrovaskular. Zat-zat sisa metabolisme yang terlalu dalam cairan tubuh gastrovaskular atau rongga perut akan dikeluarkan melalui mulut ke lingkungan. Selanjutnya, next. Selanjutnya yaitu sistem ekskresi pada planaria. Organ ekskresi pada planaria berupa jaringan menyerupai pipa yang bercabang-cabang. Organ tersebut bernama protonefrida. Proses ekskresi pada planaria adalah diawali dengan gerakan silia yang mengakibatkan cairan tubuh seperti air, ion Na, K, N, dan urea masuk melalui celah sel api. Cairan tubuh tersebut kemudian disaring di sel api, lalu masuk ke dalam tubulus, tempat sel api melekat. Pada tubulus terjadi proses penyerapan cairan tubuh dan zat sisa metabolisme seperti air dan NH4. Cairan tubuh seperti ion Na, K, N, dan air akan diedarkan kembali bersama hemolimfa. Sedangkan zat sisa metabolisme dikeluarkan melalui nephridiophore. Next. Ini merupakan gambar dari sistem ekskresi planaria. Next. Selanjutnya yaitu sistem ekskresi pada annelida.
Sistem ekskresi pada cacing tanah berupa sistem nefridium. Setiap segmen tubuh cacing tanah mengandung sepasang nefridium di sebelah kiri dan kanan, kecuali pada 3 segmen pertama dan 1 segmen terakhir. Setiap nefridium terdiri atas 3 bagian. Yang pertama itu ada nefrostoma, yaitu corong berselia yang terdapat pada rongga tubuh semu atau pseudoxylem. Yang kedua yaitu saluran atau pipa halus yang berliku, disebut dengan ductus excretorius. Bagian akhir dari saluran ini membesar dan ujung akhir saluran atau lubang nefridia. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada nefridiopor, merupakan lubang tempat muara sisa metabolisme letak pada permukaan ventral tubuh cacing. Jumlahnya tiap segmen sama. Ini merupakan organ sistem dari ekskresi selanjutnya, next. Yaitu sistem ekskresi pada insekta. Alat ekskresi pada insekta, contohnya belalang, adalah tubulus malpighi. Badan malpighi berbentuk bulu-bulu halus yang terikat pada ujung usus posterior belalang dan berwarna kekuningan. Proses ekskresi pada belalang dimulai ketika hemolimfa, yaitu cairan untuk keperluan sirkulasi melewati pembuluh malpighi. Saat itu pula terjadi proses pemindahan urea, sampah nitrogen, ion K, Cl, dan air dari hemolimfa ke pembuluh malpighi. Selanjutnya, air dan zat yang masih berguna bagi tubuh seperti ion K, Cl, dan air diserap kembali di rektum untuk diedarkan ke seluruh tubuh oleh hemolimfa. Sedangkan zat yang mengandung sampah nitrogen akan diendapkan sebagai kristal asam urat yang nantinya akan dikeluarkan bersama feses melalui anus. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Baiklah, terima kasih kepada Saudara Asi. Saya akan melanjutkan paparan presentasinya, yaitu mengenai sistem ekskresi pada vertebrata. Jadi di sini ada sistem ekskresi pada vertebrata. Jadi terdapat beberapa tipe ginjal. Yang pertama ada pronefros, mesonefros, dan metanefros. Jadi pronefros ini adalah tipe ginjal yang berkembang pada fase embrio atau larva. Lalu tahap selanjutnya ginjal pronefros ini akan berkembang menjadi tipe ginjal mesonefros. Lalu ketika hewan dewasa akan tergantikan menjadi ginjal metanefros. Selanjutnya. Nah, jadi di sini berikut beberapa contoh gambar yang sudah saya jelaskan tadi mengenai macam-macam ginjal, nefros, metanefros, dan mesonefros. Selanjutnya. Nah, jadi yang pertama asi pada ikan. Jadi ginjal pada ikan ini adalah ginjal sederhana yang disebut mesonefros. Namun setelah dewasa, mesonefros ini akan berkembang menjadi ginjal opistonefros dan mengalami modifikasi menjadi saluran yang berperan dalam transport spermatozoa atau ductus efferent ke arah kloaka. Ikan ini memiliki bentuk gida sebagai bentuk adaptasi terhadap lingkungan sekitarnya. Namun pada ikan air tawar dengan kondisi lingkungan sekitar yang hipotonis membuat jaringan ikan ini sangat mudah mengalami kelebihan cairan dibandingkan dengan ikan yang berada di hidup air laut. Selanjutnya. Nah, berikut merupakan perbandingan dari sistem ekskresi pada ikan air tawar dan ikan air laut. Yang pertama di sini air tawar berada di lingkungan hipotonik sehingga dapat dilihat bahwasannya air yang masuk atau ke yang mendapatkan air itu dan garam dari makanan, lalu mineral itu diikat oleh insang dan selain itu
air juga masuk secara osmosis melalui permukaan tubuhnya. Sehingga di sini untuk menstabilkan kondisi dari osmoregulator ikannya, ikan tersebut mengeluarkan urin yang dalam kadar jumlah yang banyak dan encer. Sehingga kadar dari tekanan osmotik pada tubuhnya tetap terjaga. Lalu pada ikan air laut itu berada pada lingkungan yang hipertonik, di mana kadar garam itu lebih banyak terserap oleh ikan ini. Jadi, untuk menstabilkan kondisi tersebut, ikan air laut akan mengeluarkan ekskresi urin yang dalam jumlah sedikit namun pekat, karena adanya kelebihan garam tersebut. Selanjutnya, lalu ada sistem ekskresi amfibi, yaitu pada katak. Jadi alat ekskresi adalah sepasang ginjal dengan tipe opistonefros. Jadi zat sisa yang diambil oleh ginjal akan disalurkan melalui ureter menuju kantong kemih yang berupa kantong berdinding tipis yang berbentuk dari tonjolan dinding kloaka. Pada katak jantan, saluran ginjal dan saluran kelaminnya itu menyatu. Namun pada katak betina itu tidak. Selanjutnya, terdapat sistem ekskresi pada reptil, yaitu pada kadal, memiliki ginjal tipe metanefros berkembang dari pronefros lalu ke mesonefros. Jadi hasil ekskresi pada ini adalah asam urat. Asam urat ini hadir dalam volumer. Asam urat ini diekskresikan dalam bentuk cairan berwarna putih. Lalu pada saat beberapa jenis reptilia itu juga menghasilkan amonia, misalnya pada buaya dan kura-kura. Penyu yang hidup di lautan juga memiliki kelenjar ekskresi untuk mengeluarkan garam yang dikandung dalam tubuhnya. Jadi muara kelenjar ini ada. Lalu yang dihasilkan berupa air yang mengandung garam hidup di perairan laut. Ketika penyu sedang bertelur, kita seringkali melihat mengeluarkan semacam air mata, namun yang kita lihat sebenarnya adalah hasil ekskresi garam. Lalu ada ular, buaya, dan aligator tidak memiliki kandung kemih, sehingga asam urat yang dihasilkan ginjalnya tuh keluar bersama feses melalui kloaka. Selanjutnya, ada sistem ekskresi pada aves. Jadi burung ini memiliki ginjal yang sama pada reptilia, yaitu metanefros. Burung ini tidak memiliki kandung kemih, sehingga urin dan fesesnya itu bersatu dan keluar melalui lubang kloaka. Urin pada burung ini diekskresikan dalam bentuk asam urat. Nah, lalu dengan demikian sistem ekskresi ini pada burung juga mengalami peningkatan efektivitas yang tinggi. Hal ini disebabkan karena burung juga hidup dapat beradaptasi pada saat terbang dan juga di darat. Namun ada juga jenis burung laut yang juga memiliki kelenjar ekskresi garam yang bermuara pada ujung matanya juga yang tadi seperti pada penyu. Jadi hal tersebut itu juga untuk mengimbangi pola makanannya yang memangsa ikan laut dengan kadar garam yang tinggi. Selanjutnya, berikut merupakan contoh dari alat-alat organ ekskresi pada burung, yaitu ada alat ekskresi burung jantan dan alat ekskresi burung betina. Terlihat sekali ada perbedaannya. Selanjutnya, lalu sistem ekskresi mamalia. Jadi sistem ekskresi mamalia ini salah satunya diambil dari salah satu dari manusia. Manusia ini memiliki sistem ekskresi untuk mengeluarkan zat-zat sisa metabolisme yang tidak berguna bagi tubuh, baik itu yang berguna, baik itu karbon dioksida, air, uap air, atau zat warna empedu, asam urat, dan lain sebagainya. Selanjutnya,
Pertama ada ginjal. Jadi di ginjal ini terdapat beberapa susunannya. Yang pertama ada korteks, lalu ada sumsum ginjal, lalu yang ketiga ada selanjutnya. Lalu yang ketiga ada rongga ginjal atau pelvis. Nah, jadi di sini ada 3 bagian, di mana 3 bagian ini juga sangat berfungsi dalam sistem ekskresi, terutama pada mekanismenya. Selanjutnya. Nah, bagaimana dengan pembentukan urin? Ya, jadi, pembentukan urin pada ginjal ini terdapat 3 proses, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Di mana filtrasi ini dilakukan pada glomerulus. Jadi, glomerulus ini merupakan tahap penyaringan darah. Nah, lalu pada reabsorpsi ini terjadi di tubulus proksimal dan lekung Henle, di mana reabsorpsi ini terjadi penyerapan kembali zat-zat yang masih berguna, seperti glukosa, air yang jika tubuh masih kekurangan air, dan beberapa zat berguna lainnya. Lalu augmentasi. Nah, augmentasi ini penambahan zat sisa. Jadi, sebelumnya ada reabsorpsi, itu penyerapan kembali yang urea yang masih terserap di dalam darah, itu maka akan diaugmentasikan atau ditambahkan zat sisa ke dalam kantung kemih yang disalurkan melalui uretra. Selanjutnya. Lalu ada paru-paru, ini hasil dari hasil ekskresinya adalah berupa uap air dan karbon dioksida. Jadi mamalia di sini untuk sebagai contoh adalah mamalia hewan darat yang bernafas dengan paru-paru. Selanjutnya. Lalu ada hati. Hati itu terdapat di dalam rongga perut kanan, tepatnya di bawah diafragma. Jadi hati itu merupakan kelenjar terbesar dan sebagai ekskresinya itu berupa NH3 yang bersifat racun dari enzim arginase yang dapat mengubah argina menjadi ornitin dan urea. Jadi ornitin ini akan mengubah terbentuk yang dapat mengikat zat beracun tersebut. Selanjutnya. Lalu ada kulit. Kulit di sini juga berhubungan langsung dalam sistem ekskresi, yaitu pengeluaran air melalui kulit yang berhubungan dengan pengeluaran air yang melalui ginjal. Jadi ketika suhu lingkungan kita panas, tubuh akan banyak mengeluarkan keringat dan jarang buang air kecil. Sebaliknya, ketika cuaca di sekitar kita dingin, maka pengeluaran air juga lebih banyak melalui ginjal. Selanjutnya. Berikut merupakan analisis artikel dari kelompok kami. Selanjutnya, untuk judulnya struktur sistem ekskresi pada plerokeroid. Untuk mengetahui sistem ekskresi pada plerokeroid yaitu pada spesies Pramycocephalus pocarum. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.